Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan kita mulai ibadah hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, baitnya yang pertama. Bahwa pertolongan kita itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang tetap setia mengenapi janjinya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Sebagai ayat pembuka untuk mengawali ibadah pagi hari ini terambil dari Roma 12. Roma 12 ayat yang ke-11 begini bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 40, baitnya yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pagi hari ini anak-anakmu kembali kau kumpulkan untuk beribadah bersama-sama, meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, dan kami yakin penyertaan-Mu tetap ada untuk kami semua. Bapa di surga, pagi hari ini pagi yang penuh kebahagiaan dan penuh kemuliaan, karena Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan, kami merayakan kenaikan-Mu ke surga. Bapa di surga, di hari yang berbahagia ini, kiranya Engkau hadir di hati kami masing-masing untuk membimbing kami dan melayakkan kami di dalam ibadah pagi hari ini, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu nantinya, dan kami bisa mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita dan penuh syukur. Bapa, kami mohon penyertaan-Mu dari awal hingga akhir, dan semua yang digunakan sarana dan sarana yang ada dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Bapa di surga, kami percaya kepadamu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita puji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 66, baitnya yang pertama.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita menyerahkan segala doa-doa kita di dalam syafaat. Hanya kepada Tuhan kita akan berserah dan hanya kepada Tuhan kita memohon. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena penyertaan-Mu, karena berkat-berkat-Mu pada kami semua ya Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh beribadah dan boleh memohon hanya kepadamu saja. Kami berdoa untuk gerejamu ya Tuhan, GKJ TU Immanuel. Berkatilah gerejamu sehingga dapat berkembang dengan baik, dapat menyampaikan kabar gembira, dapat menyampaikan firman-Mu untuk semua jemaat yang ada, sehingga gerejamu dapat menjadi terang dan garam untuk dunia ini. Bapa di surga, kami juga memohon akan hadirnya seorang pendeta yang sampai saat ini terus kami nantikan, dan kami yakin bahwa rencana-Mu lah yang pasti terjadi. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, dan supaya kami tetap terus percaya dan yakin bahwa rencana-Mu yang indah pasti akan terjadi untuk kami semua. Bapa di surga, berkati juga para majelis yang ada di dalam mengemban tugas, sehingga mereka dapat bertugas dengan sebaik-baiknya, dapat bertugas dan melayani dengan penuh sukacita dan penuh syukur. Dan semua yang terlibat di dalam pelayanan gerejamu ya Tuhan, baik itu SPKP ataupun pemuda dan juga sekolah minggu, kiranya mereka tetap Kau beri kekuatan, Kau beri kesehatan, sehingga di dalam menjalankan aktivitas dan juga pelayanan-Mu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua jemaat GKJ TU Immanuel ya Tuhan, dari segala usia, baik mereka yang masih kecil ataupun sudah manula, dengan segala permasalahan yang ada, pergumulan yang ada, kiranya mereka terus Kau beri kekuatan, Kau berkati dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga, dengan permasalahan yang ada, kesehatan, ekonomi, dan juga masalah pendidikan, kiranya mereka dapat lalui dengan penuh sukacita, dengan kekuatan, dengan Roh Kudus-Mu, kami mampu melewati ini semua. Bapa di surga, biarlah jemaat-Mu GKJ TU Immanuel semakin guyup, semakin rukun di dalam segala kondisi apapun. Terlebih di masa pandemi ini, dengan segala kesusahan yang ada, kami tetap menjadi satu saudara, dapat menjadi satu di dalam nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia, yang saat ini sedang melaksanakan program vaksinasi. Berkatilah petugas yang ada ya Tuhan, sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar, dan program vaksinasi yang untuk saat ini untuk petugas kesehatan, aparat kepolisian dan juga TNI, dan juga untuk nantinya para manula dan juga dan yang lainnya, kiranya semuanya dapat divaksin dengan penuh sukacita, dan kiranya vaksin ini dapat menjadikan kami semakin kuat dan semakin yakin bahwa rencana-Mu lah yang harus terjadi, karena di balik semua ini pasti ada hikmah yang dapat kami ambil. Bapa di surga, berkati para pemimpin yang ada, Bapak Presiden dan juga wakilnya beserta menteri dan jajarannya, sampai tingkat bawah, sampai Bapak RT yang ada di kampung-kampung kami, kiranya mereka dapat mengemban tugas dengan penuh sukacita, dapat melaksanakan tugas akan takut kepadamu, sehingga apa yang menjadi kebijaksanaan mereka itu adalah karena mereka untuk melaksanakan keselamatan dan kesehatan kami semua. Dan kami sebagai warga negara yang baik dapat menjalankan protokol-protokol kesehatan, sehingga kami patuh dengan aturan-aturan yang ada, sehingga bangsa negara ini dapat menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang maju. Terlebih semua bangsa yang ada di dunia ini dapat patuh dan menjalankan protokol-protokol yang ada. Bapa di surga, hanya kepadamu lah doa-doa ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan. Apa yang menjadi hak Tuhan akan kita kembalikan, karena Tuhan sudah memberikan kita berkat yang sungguh luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu, sebagai landasan di dalam kita memberikan persembahan, terambil dari Imamat 23 ayatnya yang ke-8. Imamat 23 ayat 8, begini bunyi firman Tuhan. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat.
Demikianlah firman Tuhan. Dan seiring dengan beredarnya kantong persembahan, kita akan puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat yang pertama, bait yang pertama sampai yang kedua. Bapak Ibu, saya panggil untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena pagi hari ini anak-anakmu kembali kau kumpulkan, di mana kami dengan penuh sukacita memberikan persembahan hanya kepadamu saja. Tuhan, kiranya persembahan ini yang berasal darimu, dari berkat yang kau limpahkan kepada kami, kau sucikan sehingga dapat digunakan untuk perluasan kerajaanmu di dunia ini. Dan berkati pula para panjelis yang ada, petugas yang ada, yang mengelola keuangan ini, kiranya dapat digunakan sebaik-baiknya, dan semua keperluan gerejamu semuanya dapat tercukupi. Tuhan, berkati pula jemaatmu yang dengan penuh sukacita memberikan persembahan ini, kiranya kembali kau tambahkan dengan berlimpah-limpah kelimpahan dari berkat-Mu saja. Tuhan Yesus, bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami selalu dan bimbing kami, beri kami hikmat, sehingga kami dapat mendengarkan sebagai seorang murid, dapat mendengarkan dengan seksama. Dan berkatilah pula hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu, kiranya apa yang hamba sampaikan semuanya adalah atas kehendak-Mu saja. Tuhan, berfirmanlah, kami mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, saya mohon untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem.
dan menyuruh mereka tetap tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dan apa kabar? Puji Tuhan, semua luar biasa nggih. Pagi hari ini penyertaan tetap ada untuk kita semua dari Tuhan, meskipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini dan hari ini adalah hari yang sungguh istimewa, hari yang sungguh luar biasa, penuh dengan syukur dan kebahagiaan. Karena hari ini adalah kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita umat Kristiani, umat Kristen di seluruh dunia pastinya sedang merayakan Tuhan Yesus yang terangkat ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang istimewa dari hari ini Bapak Ibu? Bukankah Tuhan Yesus sendiri berasal dari surga? Sudah sepantasnya kalau Tuhan Yesus pulang dan kembali ke surga. Sama halnya Bapak Ibu yang rumahnya di sini, ketika pergi ke suatu tempat dan pada akhirnya pulang ke rumah. Bukankah itu hal yang wajar? Namun Bapak Ibu, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan sesederhana itu. Ada makna yang terkandung. Ada sesuatu yang mulia di dalam kejadian bahwa Tuhan Yesus terangkat ke surga. Di dalam Alkitab kita mengerti dan sudah tertuliskan di sana ada beberapa tokoh selain Tuhan Yesus yang juga terangkat ke surga. Antara lain adalah Henokh dan juga Elia. Namun dari 3 tokoh tersebut hanya Tuhan Yesus yang sungguh teristimewa dan sungguh mulia. Kenapa Bapak Ibu? Alkitab mengatakan bahwa kalau Henokh itu bergaul dengan Allah dan ia tidak ada lagi karena sudah diangkat ke surga. Dan Elia ketika terangkat ke surga, dia dalam posisi masih hidup saat bersama Elisa melakukan perjalanan dan sedang bercakap-cakap. Di dalam angin badai, dijemput dengan kereta berapi dan juga kuda berapi, Elia terangkat ke surga. Sedangkan Tuhan Yesus mengalami siklus, mengalami suatu urutan yang begitu luar biasa. Dari dia datang ke dunia, dia lahir sebagai manusia, dia mengalami penderitaan, dan bahkan dia disiksa dan juga dia wafat di kayu salib. Dan Tuhan Yesus sempat dikuburkan. Tuhan Yesus sempat mengalami yang namanya kematian. Namun yang sungguh mulia di sini, Tuhan Yesus kembali menunjukkan bahwa dia benar-benar Allah. Pada hari yang ketiga, dia kembali bangkit. Dia sudah mengalahkan maut. Kemuliaan Tuhan Yesus benar-benar terpancar dari kebangkitan dia. Dan bahkan Alkitab mengatakan ketika dia terangkat ke surga juga penuh dengan kemuliaan. Bahkan malaikat juga mengatakan Tuhan Yesus juga akan kembali ke bumi, ke dunia ini juga dengan kemuliaan yang sama ketika dia terangkat ke surga. Nah Bapak Ibu, kemuliaan inilah yang harusnya membawa kita semakin menyadari bahwa pilihan hidup kita sangatlah tepat. Saudara-saudara,
Di hari kenaikan Tuhan Yesus kita ini, tentunya dari firman yang sudah kita baca dan kita dengar tadi, ada beberapa makna yang bisa kita renungkan di dalam kita menjalani hari demi hari, untuk supaya kita ini menjadi tetap hidup di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang 3 hal dari makna kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus diangkat ke surga. Hal yang pertama adalah bahwa dengan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, berarti ada peralihan tugas, ada tongkat estafet yang harus kita emban. Artinya apa? Tugas perutusan yang dulunya dipegang oleh Tuhan Yesus, sekarang berganti dilanjutkan oleh kita semua. Bahkan Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, dia mengatakan kepada para murid, damai sejahtera untuk kalian semua, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Itu tidak hanya pesan dari Tuhan Yesus, namun perintah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengemban tugas dari Bapaknya untuk melayani di dunia ini. Dan ketika Tuhan Yesus kembali ke surga, bukan berarti tugas pelayanan di dunia ini berhenti. Tidak. Ibarat kata seperti ini Bapak Ibu. Ada pejabat lama pensiun, dan pastinya harus ada yang menggantikan, yaitu pejabat baru. Seperti inilah, supaya tugas tetap berlangsung, tugas tetap dijalankan, harus ada yang menggantikan. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, berarti Tuhan Yesus secara tugas di dunia ini sudah selesai, digantikan oleh para murid. Begitupun dengan kita Bapak Ibu. Kita ini sudah dibekali oleh Roh Kudus. Sejak kita menerima Tuhan Yesus, sejak hidup kita berpasrah dan menerima Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus sudah memilih kita sejak dari kandungan. Itu adalah pilihan yang tidak salah dan tidak mudah Bapak Ibu. Tidak salah karena apa yang kita pilih adalah Tuhan Yesus benar-benar Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan Yesus adalah satu-satunya harapan kita. Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Tidak ada yang lain. Kita tidak bisa menggantikan Tuhan Yesus dengan apapun dan dengan siapapun. Dengan demikian Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang dulunya sudah penuh kasih, rela wafat untuk menebus dosa-dosa kita, dan kita semua sudah menjadi miliknya, sudah sepatutnya kita nurut apa yang menjadi perintah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kembali mengutus kita untuk menjadi saksi-saksi. Di dalam Alkitab tadi dikatakan para murid akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan juga sampai ke ujung bumi, ke seluruh dunia. Firman harus diberitakan. Kita Bapak Ibu yang sudah sejak dari kecil ikut Tuhan Yesus, bahkan kita belum mudeng sama sekali, orang tua kita mengajak kita ke gereja untuk supaya kita kenal kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terus memanggil kita dan terus mengutus kita. Kita jangan berkecil hati Bapak Ibu. Jangan beranggapan, bagaimana saya bisa bersaksi? Saya kan bukan lulusan teologi ya. Saya kan bukan hamba Tuhan yang fasih Alkitab. Tugas perutusan kita menjadi saksi dari Tuhan Yesus tidak haruslah seperti itu. Apapun porsi kita Bapak Ibu, talenta kita yang diberikan oleh Tuhan Yesus, bisa kita lakukan, kita bisa menjadi saksi dari Tuhan Yesus itu. Sebagai contoh, kita mungkin sebagai ibu rumah tangga, kita bisa bersaksi di dalam hidup kita, di dalam tata cara hidup kita, di dalam perilaku kita, di dalam kita berkata-kata. Sebagai ibu rumah tangga tentunya juga sangat repot mendidik anak. Nah, disitulah kita bisa bersaksi, memberikan kesaksian kepada anak-anak kita bagaimana cara hidup yang benar. Kita bisa mengajari anak kita berdoa yang benar, berdoa yang baik. Kita bisa mengajarkan anak kita untuk berlaku jujur,
terlebih di dalam keluarga sebelum kita keluar jauh di dalam masyarakat. Sebagai pelajar, apa bentuk kesaksian kita? Kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya. Tentunya kita sebagai pelajar, Bapak Ibu, ya jalani tugas sebagai pelajar dengan sebaik-baiknya. Kita belajar dengan tekun, dengan jujur, jangan bermalas-malasan, karena Tuhan tidak suka orang yang bermalas-malasan. Ketika ada ulangan, ada tes, ada ujian, berusahalah dengan jujur dan yakinlah bahwa Tuhan sudah memberi kita kemampuan untuk berpikir dan mengerjakan segala tugas-tugas yang ada. Sebagai wira swasta, sebagai pedagang, apa bentuk kesaksian kita, Bapak Ibu? Ya bekerjalah dengan jujur. Kita layani pembeli, kita layani customer. Jangan kita mengambil untung dengan tidak sewajarnya. Apapun profesi kita, apapun porsi kita, Bapak Ibu, kita mungkin tidak dipandang di dalam masyarakat, tidak memiliki kedudukan tinggi. Kita hanya sebagai warga biasa. Namun di dalam itulah kita dipanggil. Panggilan Allah kita harus menjadi misionaris yang bertugas jauh di sana, atau kita harus menjadi seorang pendeta, ataupun kita harus menjadi seorang hamba-hamba Tuhan yang handal. Namun apa kondisi kita, keadaan kita saat ini, itulah panggilan dan perutusan Tuhan yang Tuhan berikan dan Tuhan perintahkan kepada kita. Di dalam masyarakat kita bisa hidup berbaur dengan berbagai ragam saudara-saudara kita, dan tunjukkan bahwa kita ini orang Kristen melalui tutur kata yang baik, melalui perilaku yang sehat. Kita bisa memberikan teladan yang bagus, teladan yang baik, cara sederhana namun itu mengena bahwa kita benar-benar menjadi pengikut Tuhan Yesus. Alkitab juga mengatakan firman iman tanpa perbuatan itu adalah hakikatnya mati. Percuma Bapak Ibu kalau kita percaya sama Tuhan Yesus. Kita tiap hari berdoa kepada Tuhan Yesus, membaca Alkitab, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah melakukan apa yang namanya firman. Kehendak Tuhan seperti apa? Kita tidak pernah melakukan. Itu sama saja bohong. Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi. Ketika di dalam firman Tuhan mengatakan kamu harus hidup jujur, ya kita harus bisa hidup jujur di dalam segala situasi, di dalam masyarakat, di dalam pekerjaan kita, di dalam kita belajar. Kita harus mengasihi orang lain, memaafkan, mengampuni. Kesaksian kita apa? Sebagai contoh konkret di dalam masyarakat, kita bisa melakukan hal-hal tersebut. Kita bisa memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita, atau orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu bentuk kesaksian kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengajarkan kita kasih. Ya kita harus bisa hidup dengan kasih. Seperti para murid yang sudah diutus. Ibarat kata kalau para murid tadi, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga itu, mereka serah terima jabatan. Dan pelantikannya nanti ketika mereka sudah memperoleh Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus tadi mengatakan, nanti setelah kamu mendapat kuasa dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Nanti dalam arti bukan hari itu nanti terjadi ketika hari Pentakosta. Dan disitulah para murid mulai bekerja, para murid mulai berkarya, meneruskan dari karya-karya Tuhan. Bentuk simpelnya Bapak Ibu, dengan kenaikan Tuhan Yesus berarti kita menerima tongkat estafet untuk menjadi pelayan-pelayan di dunia ini. Itu hal pertama yang bisa kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang kedua yang kita bisa renungkan dan bisa kita jalankan di dalam kehidupan sehari-hari adalah kita tidak boleh silau oleh kuasa Roh Kudus. Para murid ketika menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, para murid ketika menyadari, oh Yesus benar-benar Allah. Dan para murid ketika menyadari Tuhan Yesus mau naik surga, para murid
justru menginginkan hal yang lain. Para murid menginginkan kalau Tuhan Yesus supaya menjadi raja atas Israel. Keinginan para murid lain dari keinginan Tuhan. Para murid berkeinginan supaya Tuhan Yesus apabila menjadi seorang raja, dia akan memimpin Israel untuk mengalahkan semua musuh-musuhnya. Maut yang sudah dikalahkan Tuhan Yesus dengan mudahnya, apalagi musuh-musuh yang lain yang secara kasat mata bisa dilihat. Sedangkan maut yang semua orang tidak bisa menghindari, sedangkan Tuhan Yesus sudah mengalahkan. Itu yang diharapkan para murid. Para murid terpukau, silau oleh kuasa dari Tuhan Yesus. Maka dari itu para murid menginginkan hal yang lain. Para murid menginginkan duniawi, tapi itu bukan rencana Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, para murid masih terpukau, masih terpana. Mereka terus memandang ke atas dan berharap, Tuhan Yesus, kamu naik cepat kembali untuk memimpin kami. Itu harapan dari para murid. Karena kuasa dari Roh Kudus begitu luar biasa. Tuhan Yesus sendiri sudah mengalahkan maut. Dan kita Bapak Ibu yang sudah dibekali oleh Roh Kudus, sejak kita menerima Tuhan Yesus, pastinya ada kuasa di dalam diri kita. Roh yang ada pada diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dengan Roh Kudus kita bisa melakukan apa saja. Hal yang kelihatannya mustahil, oleh kuasa Roh Kudus itu menjadi tidak mustahil. Oleh dokter, orang sakit sudah divonis ini tidak bisa sembuh. Tapi kalau kita mendoakan dengan sungguh-sungguh dan Roh Kudus bekerja, hal yang kelihatan mustahil tidak itu bagi Allah. Namun Bapak Ibu, ketika orang sudah dibekali oleh Roh Kudus, memiliki kemampuan yang lebih, seringkali oleh kekuatan, oleh kuasa, oleh kelebihan yang dia miliki, dia menjadi terpana, menjadi silau oleh duniawi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak di antara kita orang Kristen yang diberi kelimpahan, diberi kuasa oleh Roh Kudus, menjadi orang kaya, menjadi orang berhasil. Namun apa yang mereka lakukan? Mereka silau oleh duniawi. Mereka silau dengan apa yang mereka miliki, sehingga apa yang mereka lakukan hanya untuk kesenangan mereka sendiri. Harusnya Bapak Ibu, ketika seseorang memiliki kuasa dari Roh Kudus, dia bisa melakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan, untuk keselamatan umat manusia, bukan sebaliknya, hanya mengejar ketenaran, popularitas, apalagi nama baik. Banyak di antara kita yang diberi kelebihan oleh kuasa Roh Kudus, katakanlah bisa menyembuhkan orang lain melalui pengobatan, apapun itu. Namun cara yang dia gunakan, dia hanya mencari keuntungan, dia hanya mencari supaya terkenal, dia hanya mencari popularitas. Motivasi yang dia lakukan adalah motivasi yang salah, motivasi duniawi. Padahal Bapak Ibu, bila kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah, kuasa dari Roh Kudus yang begitu luar biasa, ketika digunakan untuk keselamatan manusia, untuk kemuliaan Allah, secara otomatis popularitas, nama baik itu akan hinggap pada diri kita, namun bukan untuk kesombongan diri. Kita harus tetap rendah hati Bapak Ibu, bahwa apa yang kita miliki itu adalah dari Roh Kudus, dari Allah yang kita sembah. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah kita sekali-sekali sombong dengan kemampuan kita. Seorang pelajar diberi kemampuan lebih, menjadi pandai, menjadi pintar, namun apa yang dia lakukan? Dia malah merendahkan teman-temannya yang kemampuannya di bawah dia. Dia tidak mau bergaul dengan teman-temannya yang katakanlah maaf bodoh, kurang bisa, kurang mampu, karena dia merasa dia paling tinggi, dia paling hebat. Cara-cara seperti itulah yang Tuhan tidak inginkan. Seperti halnya tadi para murid yang ditegur atau diingatkan kembali oleh dua malaikat bahwa jangan terus memandang ke langit, kita harus bisa memandang ke bumi.
langit yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan kuasa. Tetapi kita harus bisa memandang ke bumi karena masih banyak tugas-tugas yang harus kita lakukan. Masih banyak pelayanan-pelayanan yang harus kita kerjakan. Itu semua demi kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan sudah membekali kita dengan Roh Kudus. Harusnya itu bisa kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu hal yang kedua yang bisa kita renungkan dan kita bisa lakukan di dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang sederhana, Bapak Ibu. Hal yang ketiga atau yang terakhir, di dalam kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus pastinya ada makna bahwa ada kepastian hidup kekal untuk kita semua. Ya, Tuhan Yesus kembali ke surga. Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga dan sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tentunya Tuhan Yesus tidak hanya duduk dan diam memandangi umatnya, memandangi pengikut-pengikutnya dari surga, hanya memandang dan memandang saja tanpa berbuat apa-apa. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang telah naik ke surga, justru itu adalah suatu kemuliaan, suatu hal yang begitu luar biasa untuk kita semua. Karena apa? Karena ada jaminan bahwa kita pastinya hidup kekal. Karena Tuhan yang sudah kembali ke surga, Tuhan menyiapkan segala sesuatunya untuk kita. Tuhan menyiapkan tempat bagi kita di surga. Sebagai ilustrasi seperti ini, Bapak Ibu. Kita kalau berkunjung ke rumah saudara atau ke rumah teman, sesampai di sana sang tuan rumah tidak ada. Kita ibaratnya kecelek, kita kecangar. Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mau masuk rumah juga tidak bisa, karena sang tuan rumah tidak ada. Atau kita menunggu sampai tuan rumah itu pulang, namun tidak tahu sampai kapan. Atau dengan penuh kecewa kita balik kanan dan terus pulang. Atau menuju tempat yang lain dengan penuh mungkin sedikit kecewa. Berbeda kalau sang tuan rumah itu ada. Ketika kita sudah sampai di rumah saya pemilik rumah, teman kita atau saudara kita, pastinya tuan rumah menyambut kita. Monggo silahkan masuk dan duduk beristirahat sejenak. Dan secara umum kita pasti disuguhi, entah itu minuman kecil ataupun makanan kecil, Bapak Ibu. Itu secara umum pasti ada, meskipun kita tidak berharap. Hal seperti itulah yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Dengan Tuhan Yesus naik ke surga, kembali ke rumahnya, bukan berarti Tuhan Yesus hanya diam. Justru disitulah ada jaminan untuk kita. Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat ketika kita pulang kelak nanti. Ketika kita kembali ke rumah Bapa, kita sudah memiliki rumah. Ini loh tempatmu di sebelah sini, pojok. Ini tempatmu di sana ya, yang atas. Ini tempatmu yang sini, yang bawah, tidak apa-apa. Yang penting masih di dalam surga. Tuhan Yesus sudah memberi jaminan, sudah menyediakan tempat bagi kita semua. Itulah yang harus kita sadari, Bapak Ibu. Karena pada akhirnya kita juga akan pulang dan bersatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus, Allah Bapa kita, memiliki rancangan untuk kita semua adalah damai sejahtera dan keselamatan. Kita damai sejahtera di bumi dan juga kita selamat sampai di surga nanti. Seringkali Bapak Ibu di dalam kehidupan kita sehari-hari kita kurang menyadari Tuhan Yesus sudah memberikan kepastian di dalam hidup kita. Di dalam segala apapun itu Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Apakah kita menyadari itu, Bapak Ibu? Seringkali kita menghitung berkat hanya yang gemblondong. Padahal berkat Tuhan Yesus itu pasti. Tuhan Yesus pasti menyertai kita dimanapun kita berada. Apakah kita menyadari itu, Bapak Ibu? Seringkali kalau kita di jalan raya kita mengalami yang tidak kita inginkan, kita malah
menggerutu dan menyalahkan Tuhan. Tuhan kok tidak melindungi saya, tidak menyertai saya. Padahal di situ ada perlindungan Tuhan. Supaya apa? Kita tidak terjadi hal yang lebih buruk di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti memelihara kita. Sadarkah Bapak Ibu? Dengan berkat-berkat yang sudah kita terima dari hari demi hari, segala sesuatunya kita sudah dicukupkan. Apapun kebutuhan kita Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah menyediakan. Dan itu pasti. Tuhan Yesus memelihara kita. Bahkan burung-burung di udara pun dipelihara oleh Tuhan Yesus. Apalagi kita, manusia ciptaannya yang memiliki serupa dengan Allah. Sadarkah Bapak Ibu, kita pasti diselamatkan. Itu hal-hal pasti yang sudah kita alami di dunia ini Bapak Ibu. Kita semua pasti dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Kepastian-kepastian itu harusnya sejak dari dunia ini kita menyadari. Tuhan Yesus pasti memproses kita di dalam segala permasalahan yang ada, pergumulan yang ada. Itu bentuk proses dari Tuhan Yesus. Supaya apa? Kita lebih dewasa di dalam iman. Usia boleh tua, usia boleh dewasa, tapi iman belum tentu. Nah, disinilah proses yang Tuhan Yesus lakukan melalui segala pergumulan permasalahan supaya kita juga dewasa secara usia dan juga dewasa secara iman. Kita pasti dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Sadarkah kita Bapak Ibu? Ketika kita mengalami permasalahan, seorang pelajar gagal di dalam ujian, ketika seorang pemuda atau pemudi gagal di dalam percintaan, ketika seorang karyawan gagal dalam pekerjaan, siapa yang memberi kita kekuatan? Hanya Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu. Dan hal-hal pasti yang sudah kita terima, yang sudah kita rasakan di dalam dunia ini, Tuhan Yesus sudah berikan. Apalagi untuk hidup kekal, Tuhan Yesus sudah menjamin dan sudah memberi kepastian. Untuk itulah Tuhan Yesus naik ke surga. Tidak hanya untuk duduk diam, tapi untuk menyiapkan segala sesuatu bagi kita ketika kita pulang ke rumah Bapa kelak. Dan itulah 3 hal yang bisa kita renungkan dan bisa kita mengerti, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi adalah ada peralihan tugas, ada tongkat estafet. Kita diutus untuk menjadi saksi. Yang kedua, kita jangan silau oleh kuasa dari Roh Kudus yang ada pada diri kita. Yang ketiga, yang terakhir tadi, ada kepastian hidup untuk kita semua. Itulah 3 hal yang kiranya dapat memberi kita kekuatan, yang kiranya dapat membimbing kita, yang kiranya dapat terus untuk kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersaat teduh. Pastinya kita pribadi lepas pribadi memiliki permohonan yang harusnya kita sandarkan, harusnya kita panjatkan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita berdoa pribadi secara pribadi, dan nantinya setelah itu kita akan berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu hari ini ya Tuhan, yang sudah mengajarkan kami tentang bagaimana kami diutus untuk menjadi saksi-saksi-Mu, tentang bagaimana kami tidak boleh silau oleh kuasa Roh Kudus yang ada pada diri kami, dan tentang bagaimana kami yakin bahwa ada kepastian hidup bagi kami semua. Bapa di surga,
Inilah bentuk permohonan pribadi kami lepas pribadi yang sudah kami panjatkan kepadamu saja. Dan kami hendak menyempurnakan doa-doa kami ini dengan sebuah doa yang amat sempurna yang telah Engkau ajarkan sendiri, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita puji nama Tuhan kembali dengan penuh sukacita dari Kidung Jemaat nomor 424, baitnya yang pertama. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Dan marilah kita undur dari hadapan Allah dengan penuh sukacita dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta penyertaan dari kuasa Roh Kudus kiranya beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita tutup ibadah pagi hari ini, kita kembali puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 410, baitnya yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah pagi hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati.